Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Sajabi, 1 jam berbincang ilmu, suatu ruang dialog untuk hasil penelitian atau gagasan keilmuan yang diselenggarakan oleh Dewan Profesor Universitas Padjadjaran. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Presiden Trump menggagas dan membentuk Board of Peace atau Dewan Perdamaian, yaitu suatu badan pengawas multilateral yang dibentuk pada tanggal 15 Januari tahun 2026 untuk mengawasi pelaksanaan rencana perdamaian Gaza dan resolusi 2803 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pembentukan Dewan Perdamaian tersebut belum banyak negara yang menyepakatinya, termasuk sebagian negara maju. Namun Indonesia melalui Presiden Prabowo bersikap untuk bergabung ke dalam dewan tersebut, dan sikap ini mendapat perhatian oleh banyak pihak, termasuk tokoh nasional, tokoh politik, dan tokoh agama yang menimbulkan dilema di dalam negeri agar bersikap hati-hati dalam melaksanakan keputusan tersebut, mengingat negara Indonesia mayoritas beragama Islam dan memiliki hubungan emosional dengan negara Palestina. Terkait dengan hal tersebut, tema Sajabi pada hari ini yaitu Board of Peace Donald Trump, Dilema Kebijakan Luar Negeri Indonesia Presiden Prabowo, yang akan disampaikan oleh seorang guru besar muda dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Profesor Dr. Arifin Sudirman, SIP. Namun sebelum memulai pada acara utama, kami tayangkan terlebih dahulu daftar riwayat hidup singkat pembicara. Profesor Dr. Arifin Sudirman, SIP, beliau adalah Kepala Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran. Pendidikan terakhir beliau adalah S3 Dr. Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran. Kemudian beliau menerbitkan 15 jurnal dalam dan luar negeri. Kemudian juga menjadi pembicara dalam berbagai seminar di dalam dan di luar negeri. Serta punya pengalaman hebat mengajar di Sekolah Komando Sesko Abri. Itu sekilas terkait dengan daftar riwayat hidup. Dan kita masuki acara utama yaitu penyajian dari Profesor Arifin Sudirman. Waktu dan tempat saya persilakan. Mangga, Prof. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Prof. Atwar, Prof. Iman. Terima kasih sudah mengundang saya untuk menjadi salah satu narasumber ya. Yang ini sebetulnya kegiatan rutin yang biasa diadakan oleh Dewan Guru Besar, dan terima kasih banyak atas undangannya, juga kehadiran para profesor semua yang mungkin saya yakin kita sama-sama sibuk untuk upload KKI ya. Nah, sambil mendengarkan mungkin, jadi kita bincang-bincang hangat saja atau ngobrol yang saya ketahui tentang tema yang tadi disampaikan oleh Pak Prof. Iman. Baik, saya mulai dengan sesuai dengan permintaan Prof. Atwar tempo hari ya. Saya diminta untuk memberikan penjelasan terkait dengan isu yang saat ini hangat dibicarakan di media-media internasional atau media nasional bahkan terkait dengan Board of Peace yang diinisiasi oleh Donald Trump, dan bagaimana kemudian saya menganggap itu sebagai dilema bagi kebijakan luar negeri Indonesia di era Presiden Pak Prabowo. Ini mungkin sifatnya populer, jadi mungkin nanti kita bisa berdiskusi banyak hal. Mungkin juga ada beberapa hal yang mungkin terlewat oleh saya untuk analisisnya. Pertama, ketika kita bicara tentang kebijakan luar negeri, sebentar ini. Mungkin secara normatif saya perlu jelaskan sedikit terkait dengan apa sih perbedaan antara kebijakan luar negeri Indonesia dengan Amerika Serikat secara normatif begitu ya.
Secara umum, banyak sekali aspek pembanding untuk kebijakan luar negerinya, tapi biasanya kita merujuk kepada dasar hukum. Tentu saja, masing-masing negara punya konstitusi yang itu menjadi landasan dan modalitas kebijakan luar negeri suatu negara ke apa namanya lingkungan eksternalnya. Kalau kita kan mengenal kebijakan dalam negeri dan kebijakan luar negeri. Nah, kebijakan luar negeri itu biasanya selalu ditujukan keluar wilayah kedaulatan suatu negara, begitu. Bisa ke suatu isu, bisa ke negara lain, bisa ke forum-forum yang sifatnya multilateral seperti PBB, begitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa secara sejarah dan tradisi Indonesia selalu menekankan bebas aktif, netralitas, lalu kemudian dijalankan secara diplomatik itu oleh Kemenlu dan dipengaruhi tentu saja oleh keputusan Presiden dan DPR terutama di Komisi 1. Sementara di Amerika Serikat tentu saja entry point-nya atau titik awalnya itu adalah di Konstitusi Amerika Serikat, begitu ya. Yang mungkin perlu kita pahami bersama, secara basic Indonesia itu selain bebas aktif, tidak tidak berpihak, begitu itu sebetulnya secara sejarah memang diawali sejak tahun 55 ketika Soekarno itu menggagas yang namanya Konferensi Asia Afrika lah, kira-kira seperti itu, bahwa tidak ingin terlibat di dalam pergolakan bipolaritas pada saat itu antara Soviet dengan Amerika Serikat seperti itu. Karena waktu itu kan kalau kita lihat sejarah banyak negara yang kemudian memilih untuk beraliansi di antara kedua belah pihak ini. Nah, Indonesia menekankan bahwa kita tidak ingin, nah kita inginnya itu adalah ya udahlah damai-damai aja, tapi ingin mengumpulkan negara-negara yang bekas kolonial, begitu ya. Tapi dengan itu kita membentuk blok sendiri, yaitu blok negara-negara Asia Afrika yang menekankan pada perdamaian dan netralitas gitu. Jadi tidak terpengaruh dengan yang namanya isu politik pada saat itu. Walaupun ini memang tidak terlalu konsisten karena Soekarno pada saat itu akhirnya agak sedikit condong ke ke negara-negara komunis karena membentuk itu tadi poros Jakarta, Beijing, Pyongyang dan juga negara-negara komunis di Asia. Nah, kalau di Amerika Serikat yang paling kita harus garis bawahi itu adalah Amerika Serikat secara konstitusional itu mempromosikan demokrasi. Nah, itu yang paling utama. Jadi, dia ingin menyebarkan paham demokrasi ke seluruh dunia. Bagus sih sebetulnya. Tapi ya itu tadi, it comes with a price lah gitu. Jadi, kadang demokrasi itu ya bisa dipaksakan begitu ya. Kadang kalau misalkan tidak ada negara yang tidak sesuai dengan nilai-nilai konstitusi Amerika Serikat, jangan mau yang namanya bekerja sama gitu dengan Amerika Serikat begitu ya. Dan juga hak asasi manusia ya. Apa untung ruginya kalau misalkan Indonesia punya bebas aktif ini ya? Untungnya itu kita bisa main ke mana-mana gitu. Jadi istilahnya kalau di di dunia itu sebagai komplek perumahan, kita itu welcome dengan negara-negara yang memang mau itu aliansinya komunis atau ke kiri-kirian sosialis dengan negara-negara yang kapitalis begitu ya. Jadi kita tidak memihak lah kira-kira seperti itu gitu ya. Tapi kelemahannya apa? Kelemahannya itu adalah negara-negara yang sudah mengukuhkan dirinya itu bahwa dia liberal, dia demokratis atau dia itu adalah komunis, itu pasti akan baper kalau misalkan ngelihat ini Indonesia kayak nggak konsisten gitu. Jadi maunya apa sih gitu. Udah tahu kalian temenan dengan saya kan, kenapa harus bertemanan dengan yang musuh begitu. Nah, kira-kira seperti itulah dah. Aspek-aspek psikologis itu juga selalu ada di politik internasional begitu ya. Nah, memang banyak sekali jurnal atau artikel atau riset yang mengatakan bahwa ya Indonesia itu pasca 55 Konferensi Asia Afrika, lalu kemudian tadi Soekarno rada sedikit condong ke timur, itu sebetulnya tidak disukai oleh Amerika Serikat pada saat itu. Lalu secara sejarah kita mengenal US Containment Policy, bagaimana kemudian Amerika Serikat itu mencoba untuk mengembalikan Indonesia ke ranah seolah-olah netral, padahal sebetulnya pengennya lebih condong ke Amerika Serikat.
peristiwanya banyak lah. Salah satunya adalah tahun 65 gitu ya. Kalau saya bicara tentang tahun 65 ya berarti peristiwa G30S, bagaimana itu jadi turning point Indonesia itu yang tadinya leaning ke atau condong ke timur, sekarang condong ke barat gitu dengan apa namanya welcoming investment dari barat, terutama IMF, World Bank itu banyak sekali gitu ya. Ini yang kemudian dibentuklah ASEAN. Nah, ASEAN itu juga salah satu proyek untuk mengukuhkan posisi Indonesia itu sebagai negara yang netral gitu. Jadi tidak condong terlalu ke Cina ataupun condong terlalu ke Soviet pada saat itu gitu. Ya udah dinetralkan lah begitu ya. Dijinakan kalau kata siapa ya waktu itu, ya salah satunya mungkin Nixon ya waktu itu minta bahwa Indonesia ya jangan terlalu dekat-dekat deh kamu ke Uni Soviet seperti itu. Karena tentu saja apa namanya lebih banyak untungnya Indonesia itu dinetralkan dari perspektifnya Amerika Serikat begitu ya. Nah, tentu saja sisanya apa namanya secara umum kita bisa melihat sendiri bagaimana Amerika Serikat membentuk fakta pertahanan gitu ya. Yang terakhir mungkin AUKUS ya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar Australia, United Kingdom, United States yang apa namanya berusaha untuk membangun instalasi militer di Darwin dan apa namanya Australia diberikan kapal selam nuklir untuk berpatroli di wilayah kawasan Asia Tenggara gitu ya. Sementara kalau misalkan kita lihat even di ASEAN kita punya ASEAN Political Security Community itu tidak bisa dianggap sebagai fakta pertahanan karena beda lah bentuknya seperti itu ya. Nah, kemudian masuk kita ke perbandingan kebijakan luar negeri antara Prabowo dengan Donald Trump begitu. Ini sebetulnya dua pribadi yang hampir mirip begitu. Tapi bedanya ya yang apa namanya Donald Trump itu pernah terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat, kemudian skip oleh Joe Biden, sekarang terpilih lagi gitu ya. Kita akan bicara banyak kenapa seperti itu bisa terjadi. Kalau Prabowo itu kan sejak dia masuk ke panggung politik itu sebetulnya sudah sejak lama. Mungkin Bapak Ibu pernah mengenal waktu itu ada aliansi antara Prabowo dengan Bu Mega yang dikukuhkan dalam bentuk perjanjian batu tulis, lalu kemudian tidak berhasil karena kalah dengan SBY, lalu kemudian ketika 2014 ini ingin diinisiasi kembali, problemnya ternyata Jokowi itu mendapatkan popularitas yang sangat tinggi gitu ya. Jadi seolah-olah kayak ya dilepeh lah ya Prabowo itu. Tapi balik lagi ke konteks kebijakan luar negeri, ini sebetulnya banyak sekali. Tapi saya akan meng-highlight saja yang biasanya menjadi isu yang signifikan di antara dua pemerintahan ini. Kalau misalkan pemerintahan Donald Trump, kebijakan luar negeri itu kadang dipengaruhi oleh sosok pribadi. Kalau bahasa teorinya itu adalah idiosyncratic begitu. Jadi pribadi seseorang itu bisa mempengaruhi kebijakan luar negeri meskipun dia itu hidup di negara demokratis. Karena sejatinya yang namanya penentuan kebijakan luar negeri itu tidak ditentukan oleh satu orang saja. Dia melibatkan banyak sekali pihak, Kementerian Luar Negeri. Kalau di kasus kita itu juga ada Komisi 1 DPR RI gitu ya. Aktor non negara juga terlibat, lembaga think tank ya, CSIS misalkan gitu ya, akademisi gitu itu banyak sekali gitu ya. Nah, pemerintahan Donald Trump ini agak unik begitu. Karena latar belakangnya pengusaha, pebisnis ya, kakek-kakek umurnya sudah 78 tahun ya, apa berapa gitu ya. Jadi ini orang yang dari generasi baby boomer yang kemudian sekarang jadi pemimpin negara yang memiliki militer terkuat di dunia gitu. Karena itulah pemerintahan Donald Trump banyak yang kemudian mengasosiasikan kebijakan luar negerinya itu selalu sifatnya transaksional. Jadi
kalau lu untung ya saya harus untung gitu. Kalau bisa kamu rugi ya saya juga eh, kalau bisa saya untung begitu ya. Jadi selalu sifatnya itu kayak pengusaha begitu. Nah, kalau transaksional itu berarti biasanya seseorang itu sifatnya itu memiliki dalam konteks win-win solutionnya, ya sifatnya zero sum, atau sifatnya itu adalah reward and punishment. Kalau ngikut kepentingan saya, maka saya akan kasih kamu reward. Tapi kalau misalkan enggak, saya akan kasih kamu punishment. Nah, transaksional caranya seperti itu, gitu ya. Nah, celakanya beberapa pemerintahan juga sudah mulai mengikuti hal yang sama. Yang paling ini mungkin nggak ada di sini, tapi intinya yang paling kelihatan itu gaya diplomasinya itu tidak hanya unilateral, tapi Donald Trump itu menekankan sekali paling suka kalau misalkan negosiasi itu langsung secara bilateral. Dia jarang atau bahkan terlihat sangat tidak suka kalau misalkan diplomasi itu dimainkan dalam forum-forum multilateral. Memang betul bahwa secara secara teori ya dalam hubungan internasional dampak dari forum multilateral dengan bilateral itu memang beda. Kalau bilateral itu memang hanya melibatkan dua negara, tapi kalau misalkan dia sudah terjadi kesepakatan itu kayak kontrak gitu, langsung bisa di follow up oleh masing-masing negara. Multilateral tidak seperti itu bekerjanya. Forum-forum yang ada di ASEAN atau forum-forum yang ada di PBB, begitu ya, atau di forum-forum multilateral lainnya, itu negara-negara memang berkumpul lalu kemudian membahas suatu isu kan, gitu. Nah, kemudian isu itu jadilah sebuah konvensi, kesepakatan, apapun lah namanya. Em, tapi kesepakatan itu tidak serta-merta lalu kemudian di follow up oleh negara-negara yang bersangkutan yang dalam forum tersebut menjadi kebijakan nasional kalau belum diratifikasi gitu. Nah, proses ratifikasi ini kan lama. Dicek dulu di DPR-nya, ini sesuai nggak dengan kepentingan nasional kita ya. Kalau nggak sesuai, maka kesepakatan yang ada di multilateral itu sudah jadi vakum atau jadi idle begitu ya. Memang pasti akan ada penyesuaian-penyesuaian, tetapi tidak semua forum multilateral itu kemudian suatu negara itu akan ratifikasi kalau misalkan dia itu tidak sesuai dengan kepentingan nasionalnya, begitu ya. Beda dengan bilateral. Bilateral tuh biasanya ya udah langsung begitu. Nah, dan lebih cepat lah ininya gitu ya. Nah, itulah yang kemudian menjadikan kekhasan daripada pemerintahan Donald Trump gitu. Dia tidak suka dengan forum multilateral, dia lebih suka unilateral dan bilateral, dan sifatnya itu sangat transaksional. Pemerintahan Prabowo itu agak beda dengan Jokowi. Jokowi periode pertama dan kedua setidaknya itu sangat low profile untuk kebijakan luar negerinya. Bapak Ibu mungkin bisa lihat berapa banyak Jokowi periode pertama itu hadir di forum-forum multilateral seperti apa namanya Majelis Umum PBB itu selalu dia wakilkan ke Yusuf Kala pada saat itu gitu ya. Mungkin baru ada di periode kedua saya melihat ada beberapa kali tapi tidak sesering misalkan Pak SBY begitu. Nah, ini terlihat bahwa kayaknya kita melihat bahwa ada beberapa orang yang kebetulan jadi presiden, dia punya pengaruh yang sangat besar, itu melihat forum seperti PBB itu kayak nggak ada gunanya, begitu ya. Mungkin kita semua yang ada di sini juga sama, begitu ya. Melihat bahwa PBB itu gunanya apa? Wong yang namanya Palestina masih kayak gitu-gitu aja, gitu ya. Nggak bisa mencegah Rusia juga invasi ke Ukraina, begitu ya. Israel masih seenaknya ke Palestina. Nah, seperti itu ya. Memang pada akhirnya kita harus mengakui gitu bahwa secara teori ya ini saya mungkin eh, sampaikan secara singkat aja. Teori dalam hubungan internasional itu paling populer itu adalah teori realisme lah, gitu ya. Nah, teori realisme ini yang ada di tengah ini, gitu ya. Ini tuh teori-teori yang mengatakan bahwa akhirnya hukum internasional dan organisasi internasional itu ter bukan tergantikan, tetapi tidak bisa melawan dominasi daripada negara, gitu ya.
Jadi negara itu adalah satu-satunya aktor terkuat di dunia ini. Baik kalau kita bicara negara itu punya militer yang sangat kuat, negara itu punya nuklir, ekonominya kuat, ya sudah begitu ya. Badan PBB itu tidak bisa melakukan, jadi hukum internasional itu kelemahannya itu kan dia itu norm setting gitu ya. Jadi dia memberikan panduan norma gitu. Tetapi tidak ada kemampuan untuk memaksa. Kalau misalkan ada pelanggaran begitu. Sederhananya itu adalah kayak kalau sebuah komplek itu tidak ada komplek itu komplek perumahan gitu ya. Komplek perumahan itu dengan berbagai macam isinya apa namanya rumah tangga yang dari yang kaya sampai yang miskin banget tuh ada gitu. Tapi dia tidak ada polisi, tidak ada militernya, tidak ada kelurahannya, tidak ada RT RW segala macam, pokoknya nggak ada aja struktur yang bisa mengatur di komplek tersebut. Tapi mereka bersepakat untuk, lu jangan ganggu sih saya deh gitu ya. Kalau misalkan mau mau menggunakan fasilitas publik silakan dan seterusnya gitu ya. Ada kesepakatan di situ. Nah, kalau misalkan terjadi pelanggaran, tidak ada apa namanya aktor di luar rumah-rumah tersebut itu yang bisa apa namanya memaksa atau menertibkan. Beda kalau misalkan kayak polisi kan gitu. Kalau di kita kan jelas gitu ya. Kita melanggar hukum, polisi datang kemudian menindak kita. Nah, cara kerja apa namanya hubungan internasional menurut perspektifnya realisme ya, itu tidak seperti itu gitu ya. Jadi istilah kasarnya itu adalah kalau istilah teorinya itu adalah oh sistem internasional ini anarki dan seterusnya gitu ya. Tidak ada keteraturan, tidak ada kekuasaan di atas negara begitu ya. Hukum internasional itu tidak bisa bekerja dan seterusnya. Ini perspektif realisme bukan kata Arvin ya gitu. Nah, problemnya itu adalah em, hukum bisa bekerja kalau misalkan memang tiap negara itu punya komitmen gitu. Artinya kalau misalkan tadi analoginya itu adalah negara-negara di dunia itu interaksinya seperti komplek perumahan, kalau misalkan ada terjadi sesuatu pelanggaran dari kesepakatan yang ada di rumah tersebut, maka yang menindak itu adalah bukan polisi, bukan militer dan seterusnya, tapi tetangga-tetangga begitu ya. Jadi rumah-rumah tersebut yang kemudian menindak suatu pelanggaran yang terjadi di komplek tersebut. Nah, realis kenapa ditaruh di tengah di sini aktor-aktor realis? Itu karena ini strain dari teori-teori yang lain gitu yang mencoba untuk mendobrak atau mendekonstruksi teori yang bisa dibilang klasik tapi kok kayak masih relevan sampai dengan sekarang begitu ya. Jadi makanya saya sebut realisme sebagai public enemy tapi ya udah realistis begitu ya. Ya memang seperti itu kenyataannya gitu ya dan kita sekarang ada di mana kita melihat Januari kemarin ketika Amerika Serikat menginvasi Venezuela tanpa ada izin dari organisasi internasional berupa PBB atau Dewan Keamanan PBB ya susah gitu ya. Nah, kalau misalkan kita bicara tentang dilema, nah ini masuk ke Board of Peace-nya. Ini banyak sih sebetulnya ya Bapak Ibu Profesor, tapi ini sekiranya saya bisa tangkap aja lah gitu ya. Dari berbagai macam diskusi segala macam, saya pengen meng-highlight bahwa tampaknya Prabowo ini apa namanya eh, sadar betul bahwa ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Investasi turun, tapi apa banyak PHK segala macam, tetapi tampaknya dan APBN kita itu defisit dan belum banyak investor yang masuk seperti misalkan ke Vietnam misalkan seperti itu. Tapi di satu sisi dia lagi butuh pemerintahan ini lagi butuh uang, banyak uang gitu ya. Untuk membiayai program populisnya Prabowo seperti MBG dan kabinet yang gemuk gitu ya. Kita semua kaget ketika satu kementerian itu diisi oleh satu menteri dan bahkan bisa sampai 3 wamen. Ya, em, tujuannya apa ya balik lagi sebetulnya ke transaksional tadi begitu ya. Kan rasa-rasanya nggak perlu ya satu kementerian itu dulu kita mendapatkan satu kementerian itu
bahkan tanpa wamen sendiri ya bisa jalan begitu ya. Nah ini yang apa namanya yang kita rasakan lah sebagai teman-teman yang ada di FISIP ngapain gitu ya. Dan tentu saja kabinet yang gemuk itu kan konsekuensinya ke APBN. Belum lagi kalau misalkan ingin membiayai para tim sukses yang sekarang ada duduk jadi komisaris misalkan di mana di BUMN misalkan seperti itu ya. Em, bagi saya ya, menurut keyakinan saya ini ya, menurut keyakinan saya, Indonesia itu tidak akan pernah maju selama politiknya, baik tingkat lokal maupun nasional, itu biayanya masih mahal. Itu luar biasa mahalnya, sehingga tidak mungkin kalau misalkan kebijakan itu berorientasinya kepada kepentingan publik, begitu. Berorientasinya ke siapa? Berorientasinya adalah kepada pemegang modal, yang kemudian memodali apa namanya kandidat untuk memenangkan suatu kontestasi politik, begitu ya. Konsekuensi dari demokrasi memang seperti itu, begitu ya. Kita bisa memilih figur, kita bisa memilih tokoh, tapi problemnya kita tidak bisa memilih kebijakan, gitu. Nah, yang kemudian yang kedua itu adalah tersandera oleh sikap transaksional Trump dan sanksi tarif dagang yang bagi beberapa negara itu memang mengerikan lah kalau memang itu diaplikasikan, gitu ya. Nah, ini kembali lagi sikap daripada Donald Trump yang sangat unilateral, sangat menekankan kesepakatan bilateral, sehingga negara-negara itu disandera oleh sikap transaksional ini, gitu. Termasuk salah satunya itu adalah Indonesia, gitu ya. Nah, poin nomor 3 ini menurut saya ini resiko ya. Jadi isu Palestina ini kan sudah mengapa ya? Mendapatkan perhatian banyak orang. Bahkan orang-orang non-HI, kalau kita sebagai orang HI ya, isu Palestina ini bukan sesuatu isu yang baru begitu ya. Ini udah 70 tahun kita melihat isu ini kayak nggak ada kemajuan yang berarti begitu. Waktu saya kuliah di S1 juga sama, begitu masih begitu saja. Tapi itu kan wajar kalau kita sebagai orang HI. Tapi yang menarik itu adalah at least sejak tahun 2023 ketika Nakba itu terjadi di the 7th of October begitu ya. Bahkan orang-orang yang non HI, bahkan apa namanya, yang nggak pernah baca koran sekalipun begitu ya, itu ternyata concern soal isu Palestina ini. Tentu saja apa namanya ini pasti dampak daripada sosial media begitu ya, baik itu Instagram ataupun TikTok lah ya yang kemudian memberitakan betapa kejamnya apa yang sebetulnya apa namanya hadapi oleh masyarakat di Gaza begitu ya. Nah, ini juga memang apa namanya nggak cuma dampaknya ke Prabowo, tapi Donald Trump itu sudah mulai merasakan bahwa Republik itu kok makin kesini makin tidak populer karena isu apa namanya Donald Trump yang terlalu condong mendukung kebijakan atau keinginan Benjamin Netanyahu, begitu ya. Belum lagi ditambah dengan isu domestik seperti penembakan oleh immigration force-nya ICE, nah seperti itu, gitu ya. Jadi ini yang kemudian ada kemungkinan, saya tidak tahu dikalkulasinya seperti apa nanti oleh tim sesnya kedua apa namanya kandidat ini gitu. Tapi setidaknya ini mungkin pasti punya dampak lah, kira-kira seperti itu gitu ya. Kalau misalkan board of peace-nya itu ternyata tidak apa namanya tidak mengakomodir kepentingan masyarakat yang ada di Gaza, karena memang selama ini board of peace ini tidak mendengarkan kepentingan dari masyarakat yang ada di Gaza, yang kita tahu bahwa banyak sekali poin-poin yang lebih menguntungkan pihak Israel ketimbang apa namanya masyarakat Palestina begitu ya. Salah satunya itu adalah di poin nomor 5 dulu, keinginan bahwa dalam salah satu klausul daripada Board of Peace itu adalah pelucutan senjata pihak-pihak yang ada di situ. Nah, tidak dijelaskan bahwa pihak itu apakah IDF atau pihak yang dianggap teroris oleh Israel, begitu ya. Kalau misalkan temporary peacekeeping force terwujud, akan sangat apa namanya beresiko jika kemudian TNI ini berhadapan dengan Hamas, begitu ya. Yang kita tahu bahwa Hamas ini di backup oleh Iran,
sedikit banyak sebetulnya juga di backup oleh Rusia dan China gitu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar bahwa kenapa Hamas itu cukup berhasil ketika mereka meluncurkan roket di 7 Oktober 2023 ya, sekalipun ada cerita konspirasi di balik itu, misalkan Mossad itu membiarkan segala macam, tapi yang menarik itu adalah salah satu yang cukup menarik perhatian itu adalah Hamas menggunakan teknologi yang dikembangkan oleh China seperti Huawei yang kemudian tidak terdeteksi oleh Amerika Serikat dan sekutunya karena mereka kena sanksi, kena embargo lah kira-kira seperti itu. Nah ini benar atau tidaknya masih perlu apa namanya pembuktian lebih lanjut, tetapi intelijen sekelas Mossad tidak bisa mencegah serangan di 7 Oktober 2023 itu sebetulnya sebuah sebuah apa namanya kecolongan yang luar biasa. Walaupun dampaknya itu adalah sekarang wilayah Israel makin diperluas begitu ya. Kita mungkin bisa berbicara banyak tentang konflik Israel Palestina, apa namanya, tapi terus terang saya bukan ahlinya. Yang jelas banyak riset dan publikasi yang telah membahas tentang itu. Kemudian yang keempat itu adalah terbawa dengan arus kencang unilateralisme dan otoritarianisme yang memang populer sekarang, begitu ya. Ini ada beberapa artikel ya, Bapak Ibu mungkin pernah membaca juga bahwa kenapa sekarang negara-negara itu cenderung otoriter, gitu ya. Jadi demokrasi itu kayak seolah-olah ditinggalkan, gitu ya. Jadi ada beberapa artikel dulu waktu 2000 mungkin awal Donald Trump itu naik itu ada buku yang sangat bagus ditulis oleh Francis Fukuyama namanya Political Identity, itu jelas menjelaskan bahwa sekarang trennya itu adalah politik sayap kanan ekstrim yang konservatif ultranasionalis itu semakin mendapatkan apa namanya popularitas yang sangat tinggi di kalangan pemilih begitu ya. Ini bisa terlihat dari apa namanya hasil pemilihan umum yang ada di negara-negara Uni Eropa, lalu kemudian Donald Trump terpilih, dan yang paling mencengangkan itu adalah hasil British exit ya pada saat itu ketika referendum di Inggris itu mengapa namanya memutuskan masyarakat 53% kalau tidak salah itu masyarakat Inggris ingin memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa gitu. Jadi pada saat itu kita melihat ada pergeseran nih dari yang tadinya orang sangat suka dengan globalisasi, melihat globalisasi sebagai peluang, masyarakat justru melihat globalisasi itu justru sebagai ancaman begitu ya, ancaman terhadap pekerjaan, ancaman terhadap status quo mereka, ancaman orang asing gitu ya, ancaman tidak ingin, ancaman harus berkompetisi secara luas dan seterusnya gitu ya. Nah, di tahun 2020-an setelah pasca Covid lah kira-kira seperti itu, banyak artikel yang kemudian menjelaskan bahwa kecenderungan negara ini sekarang ingin menjadi otoriter itu dipengaruhi oleh kesuksesan Cina itu untuk apa namanya menjadi apa namanya kekuatan ekonomi terbesar di dunia tanpa demokrasi gitu. Jadi orang-orang sekarang, terutama apa namanya para pemegang kebijakan itu melihat, lo lihat Cina nggak tanpa demokrasi juga bisa maju-maju aja itu, dan sekarang menguasai sekian persen pasar di seluruh dunia seperti itu, dan mereka bisa melakukan itu tanpa demokrasi sama sekali begitu. Nah ini yang kemudian juga jadi inspirasi bagi orang-orang seperti Donald Trump gitu, bahwa ya yang di Cina lakukan itu bahwa mereka anti demokrasi itu karena ya itu tadi menganggap demokrasi itu gaduh gitu ya, ngandeng berisik gitu ya, terlalu banyak apa namanya terlalu banyak diskusi tapi nggak ada implementasi kira-kira seperti itu gitu ya. Nah itu banyak ya artikel yang membahas tentang itu gitu. Jadi apakah memang negara-negara di dunia akan apa namanya bergeser dari yang tadinya demokratis ke otoriter? Mungkin kalau saya menganggapnya ada pergeseran itu, tetapi mungkin tidak terlalu signifikan. Buktinya apa? Ketika wali kota New York yang berasal dari Muslim itu terpilih, itu sebetulnya adalah angin segar bagi demokrasi itu sendiri, gitu ya. Nah, kemudian yang nomor 6
ini juga sama gitu ya. Menyedihkannya bagi kita orang Indonesia, kita kan apa namanya termasuk pionir di dalam hukum internasional. Kita mempromosikan bahkan menggolkan yang namanya UNCLOS, ya kan, deklarasi Juanda yang kemudian dijadikan rezim internasional di laut gitu ya. Berdasarkan kepentingan nasional kita. Artinya kita selalu percaya bahwa hukum internasional itu bekerja. PBB itu memang tugasnya itu adalah untuk apa namanya mendamaikan dunia begitu ya. Tetapi yang kemudian kita lihat dengan adanya Board of Peace, walaupun ini katanya masih mekanismenya PBB, tapi kalau lihat dari strukturnya dan juga orang-orangnya, ya orang-orangnya Donald Trump lagi gitu ya. Apa namanya, di mana PBB-nya di situ gitu. Kalau misalkan dia tidak dilibatkan gitu. Sementara yang namanya apa namanya operasi-operasi yang ada apa namanya bendera PBB-nya itu kan harus imparsial, harus netral begitu ya. Tapi kalau misalkan ini membawa kepentingan nasional Amerika Serikat, misalkan dia berhadapan dengan Hamas atau misalkan berhadapan dengan kepentingan Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah gitu ya, ya harus apa namanya memihak yang mana gitu. Nah, itu yang kemudian jadi problematik tidak diindahkannya konvensi-konvensi internasional yang ada di PBB dan juga hukum internasional. Padahal era Mokhtar ketika kita apa namanya memperjuangkan hukum laut internasional zaman era Mokhtar Pak almarhum Prof. Mokhtar Masud itu menjadi komitmen kita bahwa negara-negara di dunia ini harus diatur melalui skema hukum internasional begitu ya. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir, ini pendapat saya berdasarkan hasil wawancara, bukan wawancara tapi diskusi dengan teman rekan-rekan alumni di Kemlu gitu ya. Kemudian saya juga baca beberapa artikel gitu ya di mana ini beda dengan Kemlu sekarang tuh beda dengan Kemlu yang dulu gitu ya. Kementerian Luar Negeri sekarang tuh beda dengan Kementerian Luar Negeri yang dulu di mana peran Menlu itu dan jajarannya itu sangat tidak berarti dalam menentukan kebijakan luar negeri Indonesia. Jadi artinya Menlu ada itu hanya sebagai mengikuti komando dari Pak Prabowo gitu. Pak Prabowo itu tidak pernah diberikan apa namanya input bahwa kebijakan luar negeri itu harusnya seperti ini. Kalau misalkan dia sedang apa namanya melawat kunjungan kenegaraan ke negara lain, biasanya diplomat dan duta besar yang ada di sana itu akan memberikan sejenis brief bahwa ada beberapa isu yang tidak boleh disampaikan misalkan di negara ini karena dianggap sensitif, karakteristiknya bagaimana. Itu adalah kayak protokoler yang selalu dilakukan oleh diplomat ketika presiden itu datang gitu. Nah, hal itu sekarang sudah tidak dilakukan lagi gitu ya. Itu adalah menurut pengakuan beberapa diplomat senior, bahkan level dubes aja kalau misalkan di luar negeri itu Menlu dengan presiden lagi ngobrol, kadang nggak boleh masuk begitu ya. Kan lucu begitu. Sementara yang namanya diplomat di Kementerian Luar Negeri itu sebetulnya pekerjaan yang sangat teknis sebetulnya gitu ya. Ada mekanisme protokoler yang harus dijalankan gitu. Sayangnya Menlu sekarang itu bukan dari dalam Kementerian Luar Negeri. Dia adalah orang pilihannya Prabowo dengan pendidikannya itu di Taruna Nusantara gitu ya. Kalau yang namanya Kementerian Luar Negeri, Bapak Ibu mungkin tahulah jelas bahwa ketika kita jadi diplomat masuk ke Kementerian Luar Negeri itu pelatihannya lama. Kalau misalkan untuk drafting saja, drafting misalkan kesepakatan, itu pelatihannya bisa 3 sampai 6 bulan di Jenewa sendiri gitu ya. Karena itu hal-hal yang sifat teknis seperti itu tidak diajarkan gitu di bangku kuliah, sifatnya sangat makro gitu. Tapi kalau misalkan udah di kebijakan luar di mana namanya di Kementerian Luar Negeri ya yang kayak gitu sebetulnya very technical gitu. Karena sebagai contohnya mungkin kalau misalkan kita mau menyusun ministerial draft misalkan gitu ya. Ada kata-kata yang dia itu punya tone positif, dia itu punya tone frontal atau dia punya tone yang ini kayaknya menunjukkan kita serius gitu. Nah, itu diajarkan gitu. Nah, sayangnya Menlu yang sekarang itu bukan orang dari dalam Kementerian Luar Negeri, jadi banyak yang bingung gitu ya. Kebingungan berikutnya, wamennya ada 3 gitu ya.
Jadi dari teman-teman di Kementerian Luar Negeri, menariknya itu adalah satu wamen nih udah ngomong ada arahan ini. Oke, kita jalanin A, batalkan yang B, udah beres. Beberapa hari kemudian tiba-tiba datang wamen yang berikutnya, satu lagi ngomong sebaliknya begitu. Hentikan yang A, jalanin yang B. Kan bingung ya diplomat kita gitu. Makanya nggak aneh kalau misalkan diplomat senior, mantan wamen kita, Dino Patijalal, itu memberikan sentilan yang menurut saya cukup keras gitu ke Menlu yang baru ini. Nah, karena proses bisnis di Kementerian Luar Negeri jadi terganggu begitu ya. Nah, ini yang kemudian jadi saya sempat dengar beberapa hari terakhir saya ke Singapura juga sama bahwa memang tidak cocok Menlu yang sekarang itu diposisikan di Kementerian Luar Negeri karena memang ini kementerian yang high risk begitulah ya. Apa namanya berkaitan dengan reputasi internasional Indonesia di internasional. Memang kemungkinan besar ada pergantian begitu ya. Jadi memang harusnya ini posisi ini diambil dari dalam Kementerian Luar Negeri. Tapi ya kembali lagi Prabowo sifatnya itu sangat menghargai yang namanya loyalitas begitu ya. Dan sifatnya sangat transaksional. Jadi penentuan apa namanya pejabat itu ya berdasarkan apa namanya balas budi begitu, bukan berdasarkan merit atau apa namanya kompetensi seperti itu ya. Saya pikir itu aja Prof. Iman, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mungkin berhentikan sampai di sini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira menarik ya berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Arvin ini terkait dengan kebijakan luar negeri kita. Tadi ada pandangan-pandangan terkait dengan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo beserta jajarannya. Dan akan lebih menarik lagi kalau kita buka sesi untuk diskusi. Ya, saya buka 3 penanya dan kita tampung dulu pertanyaan itu. Dan silakan Bapak dan Ibu bisa mengacungkan tangan ya melalui aplikasi di sini. Bangga, mungkin ada yang mau ditanyakan? Mungkin menarik kayaknya. Sudah jelas kan? Mudah-mudahan jelas. Jelas. Sembari ini kita upload KKI ya. KKI betul. Ini ada Prof. Tia nih. Mangga Prof, langsung saja Prof. Aduh, saya tuh sama sekali tidak berkecimpung dalam politik ya, Prof. Arvin. Namun tertarik dengan topik ini karena apa ya, berkaitan dengan nasional dari psikologi ini. Dengan masuknya Indonesia ke Board of Peace ini, apakah perlu ada langkah strategis untuk memastikan kepentingan nasional Indonesia terjaga begitu? Karena ini dalam pikiran saya akan sangat berdampak begitu. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Ya. Mau ditampung dulu atau gimana, Prof? Ditampung dulu, Kang Arvin. Mangga. Ya. Berikutnya saya persilakan Prof. Atwar. Ya, terima kasih. Ini menarik walaupun mungkin saya tidak bisa memahami secara keseluruhan ya. Bicara politik internasional ini memang bagi saya mungkin sesuatu yang awam. Coba menafsir dengan akal sehat aja gitu, Kang Prof. Arvin. Terutama tadi resume hasil diskusinya yang menurut saya sih relevan dengan pemikiran saya begini. Terutama menyangkut kebijakan komunikasi politik internasional Prabowo yang seharusnya dijalankan oleh oleh Menteri Luar Negerinya gitu. Sepertinya kesimpulan nomor berapa ya tadi, nomor 3 dan nomor 5 gitu, bahwa komunikasi politik internasional Pak Prabowo itu lebih menjaga gitu, lebih berusaha sekedar membangun citra di mata luar negeri gitu. Tidak mengambil peran-peran strategis yang pasti. Terbukti tadi
kesimpulan Kang Arvin kan kebijakan Menteri Luar Negeri itu hanya menjalankan visi-visi birokrasi dan administratif gitu ya. Itu yang pertama. Kedua, kebijakan board office ini di tengah kesibukan kita kekurangan anggaran gitu ya. Ya kalau disebut Kang Arvin kan ya kekurangan uang lagi itu untuk membangun negara yang lebih sejahtera karena kebijakan politik presiden. Apakah ini sebuah langkah strategis atau hanya sekedar membangun perhatian dalam rangka isu Palestina kan di Indonesia itu isu sangat strategis gitu ya. Hampir semua orang selalu membangun empati publik gitu. Kalau dalam bahasa komunikasi politik, empati publik itu selalu ingin melihat bahwa kalau isunya yang dianggap itu menyangkut orang empati publik, pasti kita akan setuju dengan siapapun calonnya gitu. Nah, kayaknya Pak Prabowo pandai membaca gitu isu tentang walaupun dia mungkin resikonya sangat tinggi gitu, maka keterlibatan dalam hal ini akan memelihara elektabilitas di masa 2029 nanti. Apakah memang sejauh itu gitu pertimbangannya gitu Kang Arvin, Kang Prof, sampai harus kan kita harus membayar banyak gitu dengan keterlibatan di board office ini. Saya kira itu dua hal aja dari saya. Atur nuhun. Mohon maaf kalau mungkin ini agak awam dengan isu yang dibahas oleh Kang Arvin. Tapi mudah-mudahan bisa dijelaskan. Atur nuhun. Ya, terima kasih Prof. Mungkin satu lagi pertanyaan, Mangga. Ini ada Prof. Iwan. Mangga, Prof. Silakan. Langsung saja, Prof. Baik, terima kasih Kang Iman. Mohon maaf lagi di jalan tapi senang menyimaknya ya. Turun Kang Iwan gabung. Ya. Kami kayak Kang Prof. Atwar. Wilujeng Kang Prof. Arvin ya. Ya, Pak Turnon, Kang Iwan. Ini menarik. Saya termasuk yang mengkaji aspek negosiasi pangan. Jadi ada permintaan di badan karantina dulu dari kepala badan. Kita selalu kalah gitu ya. Tetapi tadi yang menarik, sekarang itu ada pergerakan investasi pangan dari para miliuner itu ya, termasuk ke kita gitu. Itu dari satu sisi, karena kita selalu kalah di negosiasi itu ya. Nah dulu negosiasi pangan itu zaman Pak Harto menjadi senjata gitu ya, pengikat antar bilateral terutama gitu. Nah sekarang saya belum melihat di Pak Prabowo, tetapi negara-negara lain sekarang bukan mengetatkan gitu ya, tetapi justru mereka berlomba-lomba investasi pangan yang dulu mungkin orang ramai ke investasi non ya atau ke tambang dan sebagainya. Ini menarik sekali gitu ya. Kemudian yang kedua, saya mikir juga gitu ya, mungkin kelihatan ambiguitas Pak Prabowo ini di dalam memposisikan politik luar negeri, tetapi seperti ingin menghidupkan kembali kerangka non-blok gitu ya. Dia tidak memihak kepada satu blok gitu ya. Dengan konsekuensi hari ini tentu saja seperti dikucilkan oleh Cina ya. Ini beberapa tahun terakhir ini kan tidak dikunjungi ya. Ini seperti diabaikan, ada kekhawatiran juga karena kalau saya lihat tulisan si Kishore Mahbubani tentang pergeseran hemisfer baru dunia ya ke timur. Mungkin ini di barat ramai, tetapi mereka itu sebetulnya khawatir dengan pertumbuhan timur gitu ya. Nah kita tidak, kalau non-blok, kan itu ada negara-negara bagiannya juga gitu ya. Posisi Pak Prabowo sendiri tidak terlalu strategis juga, ya termasuk misalnya di Asia Tenggara gitu ya. Nah ini menjadi tantangan baru dengan hadirnya misalnya Vietnam gitu ya. Atau negara-negara di Asia Tengah yang pertumbuhannya luar biasa, jangan-jangan memang benar apa yang dilukiskan oleh si Kishore Mahbubani itu gitu ya. Nah ini menarik gitu dari sisi geopolitik. Singapura sekarang melemah. Saya menduga karena Cina dengan Thailand mau membuka pelabuhan di Kra itu gitu ya. Tetapi setelah saya baca, malah sekarang Cina menghidupkan Hainan gitu ya. Apakah ini benar-benar akan dipergeserkan ke timur dan apa sih implikasinya ke kita, Kang Prof. Arvin? Menarik juga ya. Mungkin di pertanian mah rada jarang diskusi kita Kang Arvin ya. Tapi saya seneng gitu ya. Karena aspek geopolitik tidak bisa dilepaskan juga dari pertanian gitu. Ya, itu saja. Terima kasih Kang Iman, Kang Prof. Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Langsung saja Kang Ya, Arvin.
Atur nuhun, pertanyaan-pertanyaannya sangat menarik dan ini membuka wawasan. Insya Allah nanti juga kalau ada, biasanya kan nanti 2 minggu atau minggu depan mungkin ada yang tema yang lain. Maka nanti insya Allah saya juga siap ikutan untuk diskusi ya, yang sifatnya multidisiplin gitu. Mungkin dari Prof. Tia dan Prof. Atwar ini pertanyaannya hampir sama ya. Apa sih yang harus dilakukan oleh Indonesia untuk menjaga kepentingan nasionalnya? Karena ini memang modalnya tinggi gitu ya, modalnya besar sekali ya, udah defisit gitu ya APBN kita gitu. Purbawa kemarin teriak-teriak ya gitu. Em, Kudu mayaran guru besar Unpad dehnya gitu. Makin banyak dan apa namanya? Saya juga kadang-kadang suka, aduh gimana ya, kebayar nggak ya, kebayar nggak gitu. Nah tapi apa namanya? Memang Prof Tia setelah BOP itu di apa namanya ditandatangani oleh Pak Prabowo itu kan minggu berikutnya ketika Pak Prabowo itu pulang itu langsung mengumpulkan ormas Islam dan juga mantan-mantan Menlu dan Wamen ke istana termasuk eh, apa namanya akademisi ya, walaupun akademisinya nggak banyak gitu. Saya lihat ada Pak Teguh Reza Syah dan juga kayaknya ada salah satu dosen ya HI tapi di Jakarta, saya nggak tahu. Itu setelah keluar dari situ kita memang bertanya-tanya kenapa kemudian pace-nya kok berubah gitu ya. Karena yang dari awalnya itu apa namanya eh, banyak yang menolak begitu, termasuk mantan Menlu, Wamen, Ormas Islam karena ini tidak berpihak kepada Palestina. Tapi kemudian ketika ketika dia itu apa namanya diundang oleh ke istana, saya belum mendapatkan bocoran apa yang membuat Prabowo itu bisa meyakinkan mereka karena tonnya itu ada berubah 180 derajat. Wamen pada akhirnya paham, Ormas Islam juga akhirnya paham. Eh, di mana namanya akademisi saya belum tanya lebih lanjut, tapi agak sedikit main safe begitu ya. Ya tentu saja kalau misalkan dibilang ya nanti akan dikasih kursi komisaris kan kayaknya enggak juga ya gitu. Tapi apa namanya salah satu yang saya dengar dari mantan Menlu Hasan Wirayuda itu mengatakan bahwa kayaknya ini cukup visible begitu Board of Peace ini. Yang dipesankan oleh mereka itu adalah tahu kapan apa namanya ikut tapi tahu kapan ngerem juga lah kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalkan suatu saat dia tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat Palestina sebaiknya keluar begitu. Nah ini yang kemudian diiyakan juga oleh Prabowo itu. Nah benar atau tidaknya saya kurang tahu ya, tapi memang Bu Prof apa namanya mekanisme kemerdekaan suatu negara itu tidak selalu ditentukan oleh PBB. Sebagai contohnya waktu kita merdeka dan kita kan salah satu faktor yang membuat kita merdeka salah satunya konferensi meja bundar itu bukan melalui mekanisme PBB pada saat itu karena PBB waktu itu kan masih gamang lah in limbo gitu ya. Itu mekanismenya masih mekanisme trilateral atau yang belum menggunakan mekanisme organisasi internasional yang formal begitu. Konferensi meja bundar itu ya inisiasi Amerika Serikat untuk menekan Belanda waktu itu. Dan itu tidak ada keterlibatan PBB waktu itu. Nah, mungkin nggak itu dilakukan hal yang sama? Nah, ini masih belum tahu apa namanya implikasinya seperti apa. Tapi yang paling menarik itu adalah ada beberapa spekulasi gitu ya. Kenapa kemudian Prabowo ini seolah-olah apa namanya itu tadi empati publik ke Palestina kok jadi nggak ada gitu ya. Dan juga pencitraan di luar negerinya jadi kok kayaknya ke Amerika Serikat terus gitu ya dan kepentingan nasionalnya apa gitu. Jadi jangan-jangan gitu ya kita sebagai akademisi kami ya di hubungan internasional jangan-jangan dia ingin menjaga hubungan bisnis yang baik dengan Eric Trump anaknya Donald Trump gitu kan waktu itu sempat rame apa namanya dia ngobrol dengan Donald Trump supaya ingin diketemukan dengan Eric Trump gitu atau misalkan ingin apa Elon Musk itu berinvestasi lebih di Indonesia misalkan gitu karena memang
kita lagi sangat butuh sekali investasi dari luar seperti itu ya untuk menjaga ekonomi kita itu terjaga akibat yang jatuh gara-gara akibat pandemi COVID-19 waktu itu. Itu kan masih kerasa ya sama kita gitu. Pandemi COVID itu efek dominonya luar biasa gitu ya. Nah, jadi seolah-olah Prabowo itu memainkan posisi balancing antara kepentingan Amerika Serikat dengan kepentingan masyarakatnya. Nah, so far yang saya dapatkan itu dari baik media massa ataupun teman-teman di lingkaran Kementerian Luar Negeri, ya akhirnya mereka tidak mendukung sepenuhnya, tetapi mendukung dengan catatan lah, kira-kira seperti itu. Gitu ya. Jadi para Menlu, para Wamen itu bahkan Dino Patijalal pun ya akhirnya mau gimana begitu. Ini saya pikir ini jadi catatan aja untuk pemerintahannya Pak Prabowo. Jadi kalau misalkan kita ngomongin pemerintahan Prabowo ini memang buat saya ini pemerintahan yang cukup aneh ya gitu, dan apa namanya komunikasi publiknya itu ya kurang bagus gitu ya, dan orang-orang di sekitarnya juga ya tidak memberikan info yang komprehensif begitu mengenai situasi yang terjadi. Ya mudah-mudahan menjawab ya Prof. Tia, Prof. Atwar. Jawab. Dan mungkin apa namanya ya itu mungkin kalau ditanya apakah yang harus dilakukan oleh Indonesia, ya saya pikir apa namanya keep the balance gitu antara Indonesia dan Amerika Serikat, kepentingan Amerika Serikat dengan masyarakat itu yang terbaik gitu. Karena terus terang Indonesia di hadapan Amerika Serikat sih kurang punya banyak bargaining begitu. Beda kalau misalkan dengan Iran dengan Amerika Serikat, Cina dengan Amerika Serikat, apalagi Rusia, itu mungkin agak beda karena balik lagi bargaining politik itu ditentukan dari seberapa kuat militer, ekonomi yang mereka miliki seperti itu gitu. Jadi ininya pasti ke supaya tarif yang sebesar 32% itu tidak diterapkan ke Indonesia. Kemudian untuk Kang Iwan ya, ini kawan lama waktu dulu di Sesquad sama-sama. Menarik Kang, apa namanya negosiasi pangan yang kemudian ini jadi harus bisa dijadikan apa namanya salah satu bargaining ya. Ya mudah-mudahan Indonesia yang mungkin pangannya tidak akan terlalu sulit itu bisa jadi suatu saat bisa jadi bargaining yang kuat di tengah apa namanya lingkungan apa ya, isu ini ya climate change yang merusak lingkungan. Mudah-mudahan sih seperti itu. Tapi apakah ingin menghidupkan kembali kerangka non-blok? Kalau saya itu melihat ketika Prabowo itu pertama kali dilantik, lalu kemudian dia pergi ke Amerika Serikat dan China, lawatan pertama kalinya, itu sebetulnya sudah merusak tradisi presiden, pelantikan presiden yang biasanya ketika dia itu dilantik, negara yang dikunjungi pertama itu adalah negara-negara ASEAN terlebih dahulu, gitu. Karena itu adalah istilahnya kebijakan luar negeri kita itu adalah lingkaran pertama konsentris kebijakan luar negeri kita. Jadi hallmark daripada kebijakan luar negeri Indonesia itu adanya di ASEAN, gitu. Tapi dia loncat, gitu. Nah, saya kurang karena non-blok itu atau prinsip netralitas dan bebas aktif itu sebetulnya salah satunya terejawantahkan di ASEAN begitu. Cuman yang paling signifikan itu adalah, dan itu cukup kaget buat kita, itu yang memang betul begitu ya. Kenapa di ASEAN diloncat tiba-tiba langsung ke Amerika Serikat dan China begitu. Dua negara yang saling bermusuhan begitu ya. Nah, itu yang kemudian membuat kita jangan-jangan ASEAN ini jangan jadi prioritas begitu ya. Jangan-jangan ASEAN ini terlalu akhirnya tidak jadi terabaikan lah, kira-kira seperti itu begitu ya. Mungkin itu ya kalau bisa saya komentar. Nuhun Kang Prof Artin. Langsung lah Prof.
Mangga, Kang Iman. Ya, terima kasih. Kita buka ke termin yang kedua. Kebetulan di chat ada pertanyaan dari, mohon maaf nih, dari Prof. Ganjar. Saya bacakan, yang paling tahu tentang keputusan itu kesannya hanya Pak Prabowo sendiri. Kita seringkali hanya mendebak-mendebak saja. Pertanyaannya, bagaimana secara metodologis apa yang kita tebak itu paling tidak mendekati kebenaran? Itu pertanyaan pertama. Dari termin yang kedua, mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak dan Ibu? Atau kita jawab dulu pertanyaan tersebut? Cukup aja ya. Prof. Arvin. Ya, Baik, silakan. terima kasih pertanyaannya, Prof. Ganjar. Salah satu yang menjadikan apa ya, kayak kesamaan antara Pak Prabowo dengan Presiden Trump itu adalah sifatnya yang sangat erratik. Erratik itu unpredictable gitu. Dan memang betul apa namanya, one man show itu terlihat di dua pemimpin ini. Gitu. Hal yang sederhana saja, misalkan komunikasi publik daripada pemimpin itu kan sebenarnya nggak boleh sembarangan ya, Prof. Atwar ya nggak? Iya. Begitu. Karena akan menimbulkan multi interpretasi. Ini yang dilakukan ketika presiden-presiden itu banyak sekali, misalkan sosial media dan seterusnya, itu nggak akan mungkin oleh mereka pribadi. Donald Trump itu sendiri gitu. Jadi dia punya Twitter, zaman dulu ya Twitter atau X, itu dia sendiri yang nulis gitu. Dia nggak punya tim humasnya itu yang kemudian kayak memfilter apa yang ingin disampaikan oleh Trump itu jangan terlalu menyinggung misalkan, atau punya interpretasi yang berbeda gitu. Itu dia nggak punya apa namanya, nggak punya tim humas gitu ya. Humasnya siapa? Ya dia sendiri gitu. Perkataan, hati dan otaknya dia gitu. Nah, Prabowo itu saya kurang tahu ya kalau tim humasnya Prabowo. Tapi yang jelas dari beberapa info yang saya dapatkan, orang-orang terdekat Prabowo, terutama yang kita soroti itu adalah peran daripada Letkol Teddy itu sangat besar sekali, gitu. Jadi dia yang menjadi pintu masuk segala informasi yang datang dari luar ke Prabowo, dan Prabowo itu tidak memiliki yang namanya handphone. Konon katanya seperti itu, gitu ya. Jadi dia tidak tahu sebetulnya ya yang di luar sana tuh kejadiannya ada apa sih begitu ya. Nah, pertanyaannya ya kalau seperti itu kan kita sebagai akademisi secara metodologis gimana kalau misalkan kita tidak memiliki akses seperti misalkan ke Pak Teddy misalkan gitu ya. Nah, kalau misalkan apa namanya apa yang akan dilakukan oleh Prabowo misalkan yang akan datang begitu ya. Yang mungkin kita bisa lihat dari orang-orang terdekatnya, mungkin itu satu-satunya cara kita apa namanya guessing gitu ya, untuk mendapatkan akses ke orang-orang terdekatnya. Artinya apa namanya, kebijakannya dia itu pasti berdasarkan masukan-masukan dari loyalis-loyalisnya seperti itu. Tidak mungkin datangnya itu adalah dari akademisi. Saya tidak pernah tahu apakah misalkan ada akademisi yang kemudian jurnalnya gitu ya, hasil risetnya dijadikan bahan pertimbangan bagi presiden. Kayaknya nggak pernah deh gitu. Tapi yang dia selalu dengar itu pasti adalah orang-orang terdekatnya terlebih dahulu seperti itu. Gitu. Jadi apa namanya, dan itu harus melalui lingkungan elit yang ada di Hambalang, lingkungan elit yang ada di mana, di Gerindra begitu ya, harus melalui mereka dulu. Mungkin saja bahkan mensreanya Panji yang kemarin itu heboh, itu nggak akan pernah sampai ke telinganya beliau seperti itu, gitu. Karena ya itu tadi apa namanya, dia hanya ingin mendengarkan apa yang ingin dia dengar begitu ya. Mungkin Bapak Ibu kalau misalkan apa namanya pernah baca liputan investigatifnya Tempo atau misalkan koran-koran media. Kalau saya kebetulan baca Temponya yang kemarin ya, yang diplomasi komandonya Prabowo, itu sangat miris sekali gitu. Maksudnya dalam bidang saya ya gitu. Betapa kemudian kebijakan luar negeri itu dijalankan secara unorthodox
dan apa namanya secara komando. Beberapa waktu lalu kita meng-host apa namanya pidato akhir tahunnya Menlu di kami di Unpad gitu. Tapi bukan Menlu yang datang, tapi kita nonton live. Itu sangat terlihat bahwa ini kayaknya yang buat nih Prabowo gitu. Dan tidak ada filter-filter apapun dari Menlu. Jadi hanya menyampaikan bahwa apa yang kemudian jadi pikirannya Prabowo disampaikan kepada publik begitu ya. Dan apa namanya apa ya, dan Menlu tuh sifatnya hanya ya sudah ke apa namanya sampaikan saja begitu. Tidak ada inovasi, tidak ada fleksibilitas dan seterusnya gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu tahu bahwa apa yang sekarang terjadi di Kemlu itu memang cukup bisa dibilang guncangan besar. Tidak apa namanya tidak ketidakperhatiannya Menlu ke anak buahnya itu juga sempat jadi catatan. Apalagi kita tahu mungkin beberapa waktu lalu salah satu diplomat kita meninggal bunuh diri di kosannya dengan melilitkan lakban ke kepalanya. Itu harusnya jadi catatan luar biasa bagi Menlu bahwa selama ini pasti ada yang salah begitu ya di Kementerian Luar Negeri begitu. Dan Menlu Sugiono sekarang jadi Sekjen Gerindra. Dari catatan apa namanya saya di mana namanya di teman-teman di Pejambon di Kemlu itu sangat jarang Pak Sugiono itu berkantor di Pejambon. Seringnya itu adalah di istana atau enggak di kantor Gerindra gitu. Jadi jangan gitu kurang boga gaduh Menlu teh kenaon gitu ya gitu. Nah seperti itu. Jadi gimana ya? Memang agak misterius ya gitu. Apa namanya Menteri Luar Negeri sekarang itu yang dasarnya dia dipilih menjadi Menlu yang itu adalah proses bisnis yang sangat rumit gitu. Kalau misalkan tidak menempatkan orang yang kompeten agak susah gitu. Makanya memang apa namanya isu yang beredar itu adalah Pak Sugiono ini yang nanti akan digeser ke Setnek. Yang menggantikannya Manawi, Prof. Atwar gitu. Siapa tahu. Kang Dan. Sini ada Kang Dan Rifanto kayaknya. Kang Dan misalkan gitu. Nah, itu sudah santer lah di kalangan Kementerian Luar Negeri gitu. Nah, kan Panginten itulah mudah-mudahan menjawab. Oke, terima kasih Pak Arvin. Kita masih banyak waktu nih, selesai jam 17.30, masih ada kurang lebih 19 menit. Mungkin dari Bapak dan Ibu yang mau bertanya lagi, masih ada waktu. Izin Pak Iman. Oh, siap Prof. Saya tidak bertanya, tapi menanggapi yang barusan ya. Memang tampaknya sulit ya untuk mendekati kebenaran gitu ya. Ini kita apa namanya menebak-nebak begitu. Apakah memungkinkan kalau melalui ini metode evaluasi kebijakan publik yang dikeluarkan oleh beliau begitu, kita jadi bisa paling tidak mengetahui mapping begitu sebetulnya pola yang dilakukan oleh beliau itu seperti apa begitu oleh Presiden? Ya baik, terima kasih Prof. Tia. Tentu saja bisa gitu. Apa namanya? Tapi ini memang kebetulan kita kalau di HI tidak terlalu mempelajari ya tentang evaluasi kebijakan publik. Itu biasanya di KP apa namanya kita bekerja sama. Tapi menarik juga kalau misalkan itu dijadikan riset ya, Prof. Tia. Yang harapan kami apapun hasil evaluasinya harusnya dijadikan bahan refleksi begitu ya dengan ke Presiden. Cuman kan begini. Karakter Pak Prabowo ini saya menduga karena latar belakangnya yang militer gitu dan sangat komando sekali gitu. Itu sangat mempengaruhi bagaimana dia akan bertindak seperti itu. Tentu saja kita mungkin tahu bahwa dalam budaya kerja itu kan ada budaya kerja yang birokratis, ada yang budaya kerja komando begitu ya. Tapi kalau misalkan beliau itu adalah sifatnya komando ya berarti apa namanya ya tidak ada ruang untuk kritis begitu, tidak ada ruang untuk apa namanya untuk mengevaluasi kebijakan seperti itu. Nah
Ini yang saya khawatirkan, one man show-nya Prabowo itu sangat dominan. Karena kita kan kebetulan banyak ya wamen yang sekarang duduk ya di mana jadi alumni yang duduk jadi wamen, ya memang seperti itulah gaya kerjanya sekarang begitu ya. Jadi hanya ingin mendengarkan apa yang sekiranya bagus lah untuk ya. Nah, ini sebetulnya Trump juga sama gitu. Jadi kalau ada apa ya istilahnya tuh, peneliti Cina itu mensimplifikasikan kebijakan-kebijakan Donald Trump itu dasarnya itu seperti, apakah saya terlihat bagus di depan TV gitu. Do I look good in front of TV lah gitu. Jadi sangat narsis begitu. Nah, Prabowo juga kurang lebih mengikuti langkah yang sama. Ya meskipun mungkin waktu bencana kemarin beliau udah hadir gitu ya, lalu kemudian beberapa kali kita lihat dalam konteks empati publik ya ada lah gitu. Tetapi kan kita bisa melihat bahwa protes-protes masyarakat kita tuh dalam kurun waktu 1 tahun itu protes besar itu kan bisa sampai berapa kali tuh, sampai mahasiswa kita beberapa ditangkap kan gitu. Berapa kali tuh? Itu kayaknya termasuk yang besar juga tuh. Mulai dari RUU TNI, lalu kemudian mulai dari protes yang paling besar memang RUU TNI ya. Lalu kemudian protes banyak hal begitu. Nah, tapi tidak ada perubahan signifikan gitu. Tidak ada sama sekali gitu. Board of Peace belum ada signifikansinya, tetapi kita belum melihat kemungkinan tahun ini akan ada another rally, demonstrasi gitu. Yang ribuh ya para kaprodi S1 seperti kami ini, Pak. Gitu. Nah, tapi Anda bisa bayangkan lah gitu, kalau bandingkan dengan zaman SBY gitu ya, zaman Jokowi, bisa dibilang ya justru paling banyak demonstrasi itu sekarang gitu. Tapi tidak ada kebijakan-kebijakan signifikan yang berubah kan begitu. Ya akhirnya di hold nggak terlalu banyak perubahan. Mungkin itu sih Prof. Tia. Ya, nuhun. Nuhun, Prof. Bisa nanya nggak ya? Mangga Kang Prof, mangga. Ya ini menarik ya. Termasuk kebijakan publik, termasuk kebijakan luar negeri, kan tidak bisa sebetulnya tergantung kepada selera pribadi gitu. Jadi tentu di negeri ini ada kisi-kisinya. Misalnya yang kita sebut dengan politik bebas aktif gitu kan. Nah itu pertama ada kisi-kisinya. Sampai sejauh mana langkah yang dilakukan ini bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan cita-cita negara, cita-cita republik, kesejahteraan rakyat dan sebagainya. Nah ini yang sebetulnya yang bisa kita jadikan sebagai ukuran gitu. Apakah yang dilakukan oleh Prabowo itu sebetulnya sesuai dengan kisi-kisi yang kita miliki di dalam politik luar negeri yang kita miliki. Nah, kemudian yang kedua, lembaga kontrolnya gitu. Jadi sebetulnya kan setiap kebijakan luar negeri ini juga tentu ada lembaga kontrolnya. Apakah itu termasuk misalnya DPR dan sebagainya dan sebagainya. Nah, jadi kita sangat berbahaya kalau segala sesuatu itu tergantung kepada selera kebijakan, itu tergantung kepada selera pemimpin tanpa kisi-kisi yang jelas, dan yang kedua adalah tanpa kontrol yang jelas. Nah, dan kalau pertanyaan metodologis yang saya tanyakan tadi, sebetulnya mungkin salah satunya adalah bagaimana mendudukkan kebijakan yang dilakukan Prabowo itu di dalam kerangka besar yang kita sebut tadi. Sebetulnya arah politik luar negeri kita
yang tertulis di dalam dokumen negara itu seperti apa. Jadi kalau tidak sesuai dengan itu, ya itu selera pribadi gitu. Dan kita bersama-sama wajib untuk melakukan kontrol. Selain kontrol yang resmi tentu dari DPR, termasuk di dalamnya juga adalah para politisi, ya, atau para ilmuwan. Nah, walaupun juga kalau lihat perkembangan kemarin kan, ya, sebetulnya yang awalnya keras, saya nggak tahu Hikmahanto juga mulainya keras, setelah itu diajak ngobrol di sana juga atau tidak gitu. Kan kemudian selanjutnya juga melembek. Nah ini sisi lain saja sebetulnya, sisi lain dari kehidupan politik. Tapi ukuran-ukuran itu harus jelas sehingga kita bisa melihat apakah ini sesuai dengan arah politik yang dicanangkan oleh peraturan kenegaraan kita atau tidak gitu. Mangga nuhun. Terima kasih Prof. Mangga Pak Prof. Arfi. Atur nuhun Prof. Ganjar. Saya sepakat Prof gitu. Kalau misalkan semua kebijakan ya, maksudnya yang dampaknya ke publik itu memang pasti ada fungsi kontrol dari DPR. Kalau untuk kebijakan luar negeri jelas DPR Komisi 1. Ketika kita melihat hasil pemilu 2024 lalu, sebetulnya masih agak sedikit lega. Saya bukan PDIP ya, tapi kita masih sedikit lega ketika kita melihat bahwa partai-partai penyokong Prabowo itu tidak dominan di DPR. Makanya kenapa kemudian Puan bisa menjadi ketua DPR. Tapi setahun berjalan, ini tampaknya kita, menurut pandangan kami ya, orang-orang ilmu politik, fungsi control and check and balances yang ada di DPR itu tidak berjalan gitu. Beda dengan ketika kita melihat waktu zaman SBY di awal. Saya ingat sekali ketika dulu Demokrat itu tampil jadi eksekutif ya di presiden dan menguasai beberapa menteri begitu. Fungsi check and balances di DPR terutama yang dijalankan oleh PDIP itu luar biasa jalan. Itu saya senang melihatnya gitu ya, walaupun memang gaduh tapi bagus gitu karena memang itu fungsinya begitu. Tapi kita kok nggak lihat ya itu hari ini sekarang gitu. Ada apa? Padahal PDIP itu termasuk yang partai terbesar di dominan malah gitu, mengalahkan Gerindra. Saya kurang tahu sekarang Adian itu tenggelam ya kayaknya. Terus siapa lagi? Puan, apalagi nggak pernah ngomong apapun gitu ya. Yang dulu-dulu galak tuh ya, itu kok nggak pernah kelihatan lagi. Itu saya jadi keingetan gitu, Prof. Ganjar. Apa jangan-jangan gitu ya, ada politik sandera di situ. Jadi permainan politik sekarang itu kan sangat brutal gitu ya. 10 tahun PDIP itu berkuasa ketika Jokowi, itu dugaan saya itu adalah banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan. Nah begitu kekuasaan itu beralih ke Gerindra, sekarang katakannya oposisinya itu adalah PDIP, kok diem gitu. Nggak kayak dulu gitu. Zaman Demokrat itu keras banget. Itu saya tahu orang-orangnya gitu ya. Nah, jangan-jangan nyimpen kartu truf nih gitu. Orang-orang sekarang gitu ya. Gak usah macem-macem deh, gua KPK-in lah lo gitu gitu. Nah, itu memang jadi intinya itu adalah kita sekarang tidak bisa berharap sebagai akademisi ke oposisi yang ada di parlemen, di legislatif, karena memang mereka tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Begitu juga dengan wacana untuk mengembalikan lagi pilkada itu bukan dipilih oleh rakyat tapi dipilih oleh DPRD begitu ya. Banyak sekali isu yang saya kok nggak pernah melihat ada suara kritis ya dari oposisi. Kok beda dengan zamannya Pak SBY begitu ya. Nah, ini yang kemudian memang tampaknya mengapa demonstrasi itu banyak sekali di tahun lalu sampai para kaprodi juga bingung gitu ya. Ya itu karena tidak berjalannya fungsi check and balances yang sekarang ada di DPR gitu. Kuncinya kalau menurut keyakinan saya Prof, biaya politik kita udah terlalu mahal, extremely expensive, dan di mana kita bisa para kandidat itu mencari uang dari mana kalau selain dari
apa namanya proyek selain dari hal-hal yang sifatnya tidak apa namanya tidak halal, atau dari private companies atau dari individu yang ternyata ya mereka lebih apa namanya lebih memiliki punya banyak suara di situ. Nah, ini juga yang sebetulnya saya tadi lupa menjelaskan bahwa salah satu yang kenapa membuat isu Palestina Israel itu konfliknya tidak pernah berhasil karena Israel selalu di ban di apa namanya di backup oleh Amerika Serikat, karena itu tadi mereka yang sekarang duduk di kursi House of Representative, Kongres ataupun Presiden Amerika Serikat itu disokong dananya luar biasa dari AIPAC, dan AIPAC itu real, nggak bukan apa namanya konspirasi. AIPAC itu adalah lobby Yahudi, pengusaha-pengusaha Yahudi Zionis yang memang apa namanya menyokong biaya-biaya kampanye ini gitu, sehingga menjadi pemimpin begitu. Kebijakannya makanya selalu mensupport yang namanya kebijakan Amerika Serikat. Mungkin hanya beberapa orang-orang yang saya tahu tidak di backup oleh AIPAC ini. Salah satunya Bernie Sanders lah. Dan dia menjadi sangat vokal terhadap apa yang dilakukan Israel. Nah, AIPAC di Amerika Serikat itu sama kalau kayak di kita mah, Prof, 9 naga lah gitu ya. 9 naga yang kemudian menjadi penyokong. Nih, dana-dana untuk biaya politik mereka yang sokong. Once lu menang, you menang, kepentingan kita yang harus diutamakan terlebih dahulu. Orang-orang di balik layar lah ini. Nah, memang cerita-cerita itu saya sering dapatkan, gitu ya. Bagaimana satu pemimpin yang sangat kita hormati itu sampai harus menunggu di ruang tamunya Haji Isam, misalkan. Pernah itu kejadian. Karena apa? Butuh uang untuk apa namanya biaya kampanye politik, gitu ya. Waktu saya kemarin di Singapura juga sempat, ternyata ya zaman SBY juga ini udah kebiasaan yang sangat lama ketika apa namanya Budiono itu wakil presiden waktu itu apa namanya mengundang banyak orang di Singapura. Salah satunya sekian banyaknya itu adalah para pengusaha gitu. Nah, kebetulan teman saya di NTU itu juga diundang gitu. Kemudian nanyalah ke mereka gitu. Ini kenapa ada acara apa Budiono mengundang kemarin? Ternyata yang diundang itu adalah para pengusaha. Yang dimana diundangnya itu adalah setelah menang Pilpres, mereka diundang, dan diundang itu adalah mereka yang memberikan dana kampanye gitu. Nah, salah satu yang ditanya itu adalah dia yang memberikan pesawat charter untuk keliling Indonesia untuk yang namanya kampanye gitu. Iya, tidak mungkin kan kalau sebagai pengusaha gitu yang profit oriented, oke, saya invest lah untuk Anda memenangkan Pilpres, terus kemudian uangnya saya ikhlaskan gitu demi kepentingan bangsa, nggak mungkin lah gitu. Pasti ada yang namanya timbal balik gitu, balas budi. Nah, itulah kendala kita di sini gitu ya. Saya bukan menceramahi ya para profesor, tapi kendala kita itu adalah di sini, itu sama dengan yang terjadi di Amerika Serikat. Itulah kenapa memang ada ini ya, ada apa namanya dilema gitu. Ketika kita melihat China itu, kok pemerintah komunis Cina itu berani banget sih ke Alibaba misalkan, ya kan? Alibaba itu punya uang, mungkin uangnya tidak berseri begitu. Tapi misalkan Jack Ma itu ngomong sesuatu jelek tentang pemerintahan komunis, langsung hilang. Hilang itu bukan dibunuh ya, tapi mungkin apa ya, dijinakan lah gitu. Nah, kalau di kita kayaknya nggak mungkin ya terjadi seperti itu gitu. Jadi di Cina tuh istilah oligarki tidak bisa mengganti partai politik, ya memang betul begitu. Tapi di kita istilah-istilah oligarki itu, ya itulah yang kemudian menjadi penyakit dalam kebijakan-kebijakan publik. Dan saya sepakat Prof. Ganjar, kalau misalkan kita ukurannya itu adalah normatif ya, kebijakan luar negeri kita, sebetulnya kalau kita belajar tentang kebijakan luar negeri Indonesia, itu relatif secara normatif tidak banyak perubahan memang. Dari dulu sampai sekarang ya gitu aja, gitu, bebas aktif, netral, non-intervensif gitu ya.
menekankan multilateralisme, hukum internasional gitu ya. Bagus banget gitu ya. Tapi ya itu tadi, setiap pemerintah itu atau setiap presiden itu kan implementasinya pasti beda-beda begitu ya. Nah, yang paling konsisten itu terhadap hampir semuanya konsisten, tapi yang sekarang ini masih agak sedikit ke Amerika Serikatnya agak sedikit kenceng lah, kira-kira seperti. Kalau sebelumnya kan karena ada Luhut ya, saya perhatikan itu memang ke China itu sangat sangat dekat sekali. Tapi sekarang kalau saya melihatnya dengan Prabowo itu men-skip ASEAN itu buat saya udah secara normatif sebetulnya sudah cukup melanggar, dan secara tradisi juga sebetulnya sudah cukup melanggar. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan menjawab, Prof. Ya, terima kasih Prof. Artin, Prof. Ganjar. Saya kira waktu sudah mencapai tinggal 1 menit lagi, Prof. Jadi kita akhiri dengan kata penutup dari Pak Ketua Dewan Profesor. Untuk itu waktu dan tempat saya persilakan. Turun Kang Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih sudah hadir di acara Sajabi session ketiga di tahun 2026, dan kita sudah memiliki dokumen Sajabi mungkin sekarang ke 203. Alhamdulillah dari sejak zamannya Kang Prof. Aye. Secara khusus pada hari ini alhamdulillah para guru besar hadir cukup banyak. Mulai dari Prof. Ganjar, Prof. Ahmad Ramli, Prof. Tia, Atunun Prof. sudah hadir, Prof. Susan, Prof. Dace, Prof. Ninis, ada juga Prof. Tarkus, Prof. dan Ripanto, Prof. dan kayaknya sembunyi lagi ngisi KKI kayaknya. Terima kasih Kang Dan, Kang Widodo juga hadir, Prof. Indra dari peternakan, Prof. Anas, farmasi, Prof. Fahmi juga hadir tadi. Siapa lagi ya, Prof. Dudi, Prof. Iwan tadi yang bertanya, dan para guru besar yang lain yang mungkin saya tidak mengabsen satu persatu, mohon maaf. Terima kasih sudah hadir penuh sampai pertanyaan terakhir tadi disimak oleh kita semua, dan juga rekan-rekan dari universitas lain, misalnya ada Bu Ine, ada Bu Nur dari Subang nih hadir ya. Kemudian para mahasiswa doktoral juga hadir. Terima kasih sudah hadir, mungkin bisa memberikan wawasan untuk kita semua. Mudah-mudahan di sesi berikutnya kita bisa jumpa lagi di 2 minggu yang akan datang. Sudah bulan puasa sambil ngabuburit ya Prof. Tia. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah seperti pada hari ini yang luar biasa, Kang Arvin ini guru besar muda bicara wawasan internasional, membaca peta politik dan koneksitas di antara berbagai negara sebagai bentuk relasi baik keseimbangan atau ketidakseimbangan. Mudah-mudahan kita mendapatkan wawasan yang sangat bermakna. Hatur nuhun buat semuanya. Oh, ada Prof. Ramli. Prof. Ramli juga tidak membuka layar, mungkin lagi sibuk. Terima kasih Prof. sudah hadir. Ada beliau. Hatur nuhun Prof. Sudah hadir. Bapak Ibu semuanya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuhun, Prof. Warahmatullahi wabarakatuh.